Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundar mandir ke tengah sawah, puun pandan banyak rumpunnya. Hadirin jamaah semuanya biar pada barokah, sehat badan panjang umurnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim jid wa atim wa tafaddal wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Al ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iltamisu rafiqa qabla tariq wal jarra qabla dar. Wa qala al ulama amma tara kaifa yablinal jadidani wa nahnu nal abubi sirri wa ilani latarkananna ila dunya wa juhrufiha fa inna autonaha laisat bi autoni. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya kagak tata namanya satu-satu, namun insya Allah kagak ngurangin rasa hormat dan takjim saya barang sedikit juga. Segenap para bapak, para ibu, jamaah kultum subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, kagak kudu pakai lama-lama, acara kalau udah diembrekin prasmanannya ontong pakai ketang lagi. Kalau kata orang Sawangan, ikan sepat, ikan gabus. Puun pisang rubuh ketiup angin. Makin cepat makin bagus, sebab nanti prasmanan aku buru pada dingin lecoba itu. Yang jelas singkat cerita, Syekh Hasan Al-Basri, beliau pernah berdauh begini, kata Syekh Hasan Al-Basri. Istaksaru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Berbanyak-banyaklah kalian berteman, bergaul, bersahabat sama orang beriman. Lah emang mau ngapa kudu begitu? Sebab orang beriman mah mereka memiliki syafaat nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Tuh orang beriman bisa punya syafaat dikasih sama Allah. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah
Beliau pernah ngomong di hadapan santrinya, para sahabatnya, ngomong, fa ilam tajiduni fil jannati bainakum fas'alu anni. Kalau kalian kagak dapetin saya nanti di dalam sorga, di tengah-tengah kalian saya ini kagak ada, fas'alu anni, maka tanyakan tentang diri saya sama Allah. Masya Allah. Wakulu, ontong melengkeneng baik ngomong kalau udah ketemu sama Allah. Bagaimana ngomongnya? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, inna abdaka fulanun kana yudakiruna bika. Sesungguhnya saya waktu hidup di dunia punya teman namanya si Anu, tinggal di kampung Anu, kelurahan Anu, kecamatan Anu, RT Anu, RW Anu. Dia adalah orang yang selalu ngajak saya ingat kepada engkau. Masya Allah. Wa ana as'alukum, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sambil mereleh air matanya. Ilam tajiduni fil jannati bainakum fas'alu anni. Dengerin ya, ontong padang lamun baik, ingetin, catet baik-baik. Kalau lu pada kagak nemuin gua di dalam sorga, kagak dapetin gua di sorga, gua kagak ada tengah-tengah lu pada, tanya tentang diri gua sama Allah. Masya Allah. Dan ternyata kalau bergaul berteman sama orang beriman, bukan cuma di dunia, tapi nanti juga bisa nyaksiin di hadapan Allah tentang kebaikan kita. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah nih, masalah yang hadir banyak, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan hambanya yang beriman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang udah ngasih berbagai macam nikmatnya buat kita, terutama nikmat iman Islam, sehat walafiat, serta nikmat yang lainnya yang kagak bakalan mungkin bisa kita hitung sama kita ukur. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Habiban Al-Karim, Nabi kita yang agung yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Selaku umat Rasulullah yang baik, maka banyaklah kita baca selawat atas beliau. Sebab beliau udah pernah janjiin dalam sabdanya, aula nasibi yaumal qiyamah aksarohum alayya sholatan. Orang yang paling berhak aku tolong nanti pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak baca selawatnya atasku. Masya Allah. Para bapak, para ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sempetin nih kumpul pada pagi hari ini. Karena saking apanya kita pengen diaku sama Allah sebagai hambanya yang baik. Nih kita bisa kesebut orang baik karena kita ngumpul sama orang baik. Berapa banyak orang yang tadinya jahat bisa jadi soleh karena berteman sama orang soleh. Abu Jahal namanya diabadiin dalam Quran. Jelek kisahnya. Diceritain sama orang sedunia keburukannya. Tapi Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, beriman sama Nabi. Jadi sahabat Nabi. Maka Ikrimah, biar kata bapaknya Abu Jahal, menjadi orang yang mulia.
Kopiah saya harganya cuma 50.000. Beli di Banjar Rebo Bedahan. 50.000. 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada yang berani nginjak. Emang apa Ustadz? Temennya pala. Menepal. Ndal saya 300.000. Belum saya bayar udah saya injek. Saya sedengin. Emang temennya kaki. Makanya kata Nabi benar baca mat. Iltamisu rafiqa qabla tariq wal jarra qabla dar. Pilih teman sebelum engkau melangkah, lihat lingkungan sebelum engkau bangun rumah. Kalau orang berteman sama orang baik, insya Allah seternya ke bawah baik. Bawah baik seter kita. Tapi kalau umpama kata kita bergaul berteman sama orang yang kagak semenggak, kagak semedet lagunya. Ngerti orang kagak semedet? Itu bahasa Depok ini. Ya. Ya. Bisa jadi kita ketakrak. Ngerti orang ketakrak? Iya. Dituduh. Bahkan tempo-tempo orang baru ngelihat kita ngerayang dong udah curiga bujuk si Ano ada teman si Ano. Ya deh. Pikiran dah. Tuh. Kabut teman sama orang soleh luar biasa, cuman kadang-kadang kan banyak orang yang kagak sempet ngumpul-ngumpul sama orang soleh. Ngumpul-ngumpul sama orang beriman. Gak orang beriman mapan kata Allah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari kiamat tuh mereka yang sokan pada makmurin masjid. Sering kita ngumpul subuh gabungan. Ngumpul subuh keliling, kita nyampur sama saudara-saudara kita, sama teman-teman kita satu jamaah di pengajian. Masuk golongan orang beriman. Lima tempo-tempo kan ada orang mau bacaannya alasan masih sibuk mulu. Bayang jamaah kagak mau, orang tahu kelihatan diajak rapat membecir mulu. Tahu orang becir? Merad. Tuh diajak ngaji alasannya banyak bener. Kayak narik bambu dari ujung. Lu narik bambu dari ujung kan susah ya. Kita tarik ke belakang nyelap cabangnya, kita dorong. Melengkung salah-salah buatan terlepas di belak muka kita. Kita antepin bae pikirannya langka. Kita ajak romana terus nyolot, baik gampang kesinggung. Ya Allah. Ini kadang-kadang masuk musola kayak ayam. Kayak ayam lagi hidupnya mah Masya Allah ajak gigi be ayang-ayangan unggal kebon. Begitu mati be dipotong buat bekakak baru masuk musola. Ada orang begitu apa? Ada tempo-tempo Pak. Musola kagak tahu ngikut, ngaji kagak tahu ngikut. Begitu mati sakit keras pakai belagu ngasih wasiat sama keluarganya, ntar kalau gua kagak ada umur nyembayanginnya di musola Nurul Mulisin. Lah cecek gua sama dia kagak kenal. Ting model begitu mah Pak nyembayanginnya di pos kamling. Masya Allah. Tuh. Ini bakal ada kita menjadi saksi di teman kita ontong pakai nanti hari kiamat Pak cerita saksi. Begitu ketepuk kita mati ya Allah. Teman kita nyaksiin tidak ada dari seorang muslim yang dia disolatan 40 orang soleh yang tidak melakukan kesirikan, maka persaksiannya menjadi syafaat penolong. Tadi dunia aja Pak, begitu ketepluk mati, saksiin kita sama teman kita. Saksiin. Makanya dalam kisah diriwayatkan
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada iring-iringan jenazah, baru bijana jatin pasnau alaiha khairan, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mawajabat. Pernah liwat iring-iringan jenazah, maka ada yang nyeletuk. Ketika itu orang di antara Nabi dan para sahabat dengan perkataan yang bagus. Maka Nabi nyautin, wajabat pasti. Jadi begitu jenazah lewat, Pak, ada ternyata orang yang kepo. Ternyata orang kepo bukan sekarang doang. Dulu gue udah ada. Sumamaru biuhra, liwat lagi iring-iringan jenazah. Pak asnau alaiha sarra. Ada orang yang nyeletuk dengan perkataan yang kagak bagus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat, Nabi ngomong lagi, nyaut perkataan orang tersebut pasti. Yang pertama mah katanya bagus, Nabi jawab pasti. Berbahasa kata, kalau kata orang gandul mah dia itu lagi adanya, lagi masih adanya, urusannya gue beres, orang tahu ngelapit. Karena ada orang yang urusan ngelapit dia pecamat, ya ngomong mana ente, astagfirullah, masya Allah, minjem duit terbayar-bayar, ada begitu. Aduh, masya Allah, urusannya kadang-kadang dia murah bener dia urusannya, ngomong udah tau kebanyakan. Alaknya bagus, sopan, ibadahnya tekun. Nabi wajabat pasti. Liwat iring-iringan yang lain. Ada yang letuk kurang bagus, peribahasa kata-kata orang gadul, ya dia malah lagi adanya kok. Ngomongnya sepengki, cebok, setesi. Kalau ngomong sepengki, cebok, setesi kan kepet bay ya. Mau bau bay urusannya. Ya Allah, iya, ya dia mah kampung asal ada dia meresek baik, gegaman tetangga kagak ada yang aman. Boleh benar sembarangan tuh, masya Allah, bisa begitu. Maka kemudian ada yang nyeletuk dengan perkataan yang kagak bagus, karena orang tersebut tahu ketika masa hidupnya orang itu. Maka kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada baginda Nabi, wa ma wajabat ya Rasulullah. Ya Rasul, dari tadi ke jadi pasti-pasti, baik apa maksudnya sih? Nabi jawab, hada asnaitum alaihi khaira fa wajabat lahul jannah. Jenazah ini kau katakan kalau dia orang baik, maka pasti bakalan masuk surga. Wa hada asnaitum alaihi sarra fa wajabat lahun nar. Jenazah yang ini kau katakan dia orang kagak bagus, maka dia akan pasti masuk neraka. Antum suhadaullahi fil ar, yang menarik Rasulullah tutup perkataannya, kalian adalah para saksi Allah di atas muka bumi. Tuh. Makanya ontong sembarangan, kita berani-berani nganggap kecil keburukan, apalagi sampai dipertontonkan. Zaman sekarang makan udah ada medsos ya, medsos macam-macam tuh. Maka ada istilah jejak digital. Oh, kita udah ngapus, orang lain nge-save, diposting, waduh repot. Tuh, ngerti juga saya punya TikTok sih. Punya TikTok juga. Ada nyanyi Melayu juga saya juga. Hidup di dunia harus waspada. Kira dah kalau diterusin dah. Kagak tahan. Ya. Kan main tuh. Jangan berani-berani kita nganggap sepele keburukan. Karena kita khawatir tatkala kita menghadap Allah, orang cuman ingat keburukannya. Baru kita disaksiin
Kata imam, Bapak hadirin jamaah salat jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuh almarhum hidup di dunia dengan umur sekian tahun, lama bergaul sama kita, kan begitu. Mungkin banyak kesalahan, kealpaan. Jikalau memang ada, maka mohon dimaafkan. Almarhum tentunya sering bergaul sama kita, diceritain ini, ishadu ana min ahlil khair. Saksikan kalau dia ini orang baik. Kata jamaah hadir ketika itu gambaran masa hidupnya ketika dia bergaul, lalu secara spontan dan ikhlas berkata khair. Coba kalau yang kagak sembedet lagunya. Ini tempo-tempo omongan aku kagak sembabat pisan. Ngomong kadang-kadang kagak sembabat sama lagu ya. Wa ilaha illallah. Begitu kata imam, ishadu anahu min alil khair, saksiin dia ini termasuk ahli kebaikan. Lebah mana baiknya dibocah ya. Digeradain kagak nemu. Masya Allah. Ujung-ujung kata jamaah doer ujung-ujungnya. Tuh. Makanya kita hidup di dunia apa mau pagi mana kek? Ya. Kalau kita bukan orang soleh, kalau kita bukan orang alim, ngumpul sering-sering sama orang soleh, ngumpul sering-sering sama orang alim, insya Allah kita akan ke bawah soleh, ke bawah alim. Tuh begitu. Pakai aturan agama. Sebab di akhir zaman mapan, masya Allah luar biasa Pak. Namanya di akhir zaman mapan ya orang mati mendadak kok, masya Allah udah kagak heran pisan. Makanya pan kata syair begitu, untuk ontong dunia be dibledik-bledik sampai lupa akhirat. Dunia be dibledik-bledik, dunia be berdudak-dudak sampai lupa sama akhirat. Kata syair, yaman bidun ya ustagol qad gurahu tulul amal aulam yajal pigoplatin hatta dana minhul ajal. Wahai orang yang selalu sibuk unggal lari gujengin dunia be gujengin sampai lupa sama ibadah, pras keringet banting tulang lah kan sengkleh lah. Kalau keringet diperas tulang dibanting remuk. Kalau buat dunia sampai ke situ istilahnya. Pala buat kaki, kaki buat pala, lah kan ngusep ya. Wah ilah sampai begitu. Jam 3 pagi belum pules, masih naruh lengan di atas jidat, mata bermotot, begitu. Otak nganam baik. Qad gurahu tulul amal, sungguh dia udah ketipu sama panjang angen-angen menghayal baik. Bisnis belum meleduk, komisinya udah dihayalin. Gua kalau bisnis gua udah meleduk nih ya. Oh gua mau pasti ini si RT ini, si RW ini, si Anuan si Ono sok nganter bisnis belum meleduk, komisi udah dihayalin tuh, mau dipasi-pasi sama dia. Sampai panitia pembangunan musola datang ke Roman sama pora-pora. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tumben naren ente pada kemari pagi-pagi lu jadi tumben naren. Yang lain mau udah 3 kali rapat. Ente doang no pembangunan musola 3 kali rapat. Ente kagak tahu ngikut. Ngerapatin apa? 8 tembok tuh musola mau dipasangin granit. Biar mencorong kelihatannya kayak musola orang-orang begitu. Yang lain mah udah pada nyaut, ada yang 1 meter, 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter, 5 meter. Lah ente masih diajak rapat bener tahu ada, kagak tahu kelihatan merah kemana ente emang. Masya Allah, ana begini ya. Ana bukannya, emang orang lagi sibuk bener, ana lagi nyalo katanya nyalo. Ya lagi ngobjek, kan lagi ngobjek. Ya. Begini dah masalah itu mana belum bisa jawab. Ya pokoknya liwat dulu. Ya pokoknya ente mah doain anak lagi ada bisnis ini. Ya. Pokoknya kalau anak bisnis anak meleduk doain dia.
Ya ontong pakai cerita tuh dinding musola anak granit ya. Pokoknya semua ke atasnya anak granit 500 meter anak tekel dewek. Boy, ujung-ujungnya bisnis kagak meleduk, sedekah kagak. Ambak-ambakan budal badel turusan. Ya Allah. Tuh. Aulam yajal pigoplatin hatta dana minhul ajal. Atau senantiasa dalam kelalaian kagak kerasa ternyata ajalnya semakin hari semakin deket. Rambut sampai bule di jalanan, begitu ngaca kulit muka udah pada kendor, asal dibotakin kulit pala udah pada tempel, udah pada tompel, pojokan mata udah sering berair, lobang hidung udah nyocok uban, pinggiran kuping udah berbulu panjang, alis udah mulur, jalan udah mulai ngijing, hidung udah mulai nunduk, kelopak mata mulai kudung, ngarir kudung. Ya Allah, gigi udah mulai pada gugur, pandangan mata mulai kabur. Tua udah asal begitu kok. Tuh, tua. Mengkadang-kadang ya hawa makan kita ya. Rasa berubah, perasaan yang orang bisa berubah. Rasa mah berubah. Rasa berubah. Umur 25 tahun 30 tahun Masya Allah kita madang kok, baru betajuk di galengan sawah habis babadin galengan. Peribahasa kata tibang nyambel ngerebus payak magel-magel ikan tembang boleh nyeksa. Beuh. Asal dicomot dipulet ditutulkan ke sambel, dianyuk ngeletak supaya magel, baru dianyuk, saking serunya tuh nganyuk, baru merem-merem ngedep-ngedep, baru nyosotin ingus, saking serunya. Makan jengkol bewe enak, makan pete bisa kuat 3 papan. Madang dulu dig-digan gua masih lempeng, dig-dignya masih lempeng. Gua hilang kerag-gengkreknya, apalagi kalau punya duit. Gua ilah punya duit mah. Sama RT gua kenal. Lihat RT, lu teh gua kali tiang kabel telepon, RT tiang kabel telepon kata. Lagi punya duit. Ya Allah. Enak. Begitu udah 45, 50 mulai ndak tuh badan, banyak alarmnya. Ya makan jengkol bewe, semur jengkol terus punuk pada tebel rasanya. Makan pakai lalap pete pala terus ngepleng baik. Baru makan emping susah nengok. Udah macem-macem udah. Ya, macem-macem. Itu begitu. Qad gurautul amal aulam yajal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Kagak kerasa kematian udah semakin dekat. Al mautu yati baktata wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Al mautu yati baktata, kematian datangnya tiba-tiba, wal qabru sundukul amal, kubur itu kotaknya amal. Jelek bagus ditebok baik, seneng kagak seneng gondelin baik, itu amal baik yang keterima tuh, amal buruk yang belum sempet ditobatin kegondelan baik. Kagak heran matian datang tiba-tiba, zaman sekarang orang heran. Ada yang subuh masih sairan manggilin jamaah, ya ayo batur orang sholat mumpung di dunia, di akhirat menang tobat loba nanggung siksaan. Ya Allah, baru lapat-lapat asal ketiup angin suara peker gede kedengeran tar hilang lagi di ayun-ayun be angin tuh suara.
Aki-aki. Begitu menjelang Johor, udah rubung-rubung, ada yang begitu. Orang heran Johor masih hidup, asar udah diumumin. Orang heran pisan, ada yang begitu. Asar masih hidup, maghrib udah diazinin, ada yang begitu. Maghrib masih hidup, isya udah ditangisin, ada yang begitu. Dua heran pisan. Isya masih hidup, subuh mati, ada yang begitu. Orang heran. Yang heran mah subuh mati, Johor gerada-gredek naik motor. Tuh yang heran. Subuh mah mati. Makanya luar biasa nih kita ngumpul pan begini ya. Ini kita lagi ngelatih diri kita juga. Biar resep sama berkah. Subuh makan Nabi doain Allahumma barik li umati fi bukuriha. Ya Allah berikan keberkahan buat umat saya di pagi harinya. Kalau orang bangun sama siang baik dicabut keberkahannya. Rumah tangga pengen barakah rajin kudu getol bangun getap. Kadang-kadang sembahyang duha pakai kunut. Subuhnya siangan. Bayang duha pakai kunut. Ya Allah ayam udah pada kekerek dia masih geringkul baik. Maka kata Nabi Bakiru fitola birriti wal hawaid fa inal qudwa barokatun wa najahun. Bergetap-getaplah kalian di dalam mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup. Karena sesungguhnya di pagi hari Allah tebarkan keberkahan dan keuntungan. Makanya Allah kasih itibar kucing sama ayam. Kucing banyakan ngeringkuk. Orang tahu banyak. Padahal kagak ada yang motong kucing. Ayam memang rajin bangun dia mah tahajud. Uzkurullah. Kata ayam. Disautin nama sampi. Subhanallah. Kata sampi. Jam 4 dah kukuruyuk tuh ayam. Jikir bangunin orang sembahyang subuh jam 5 udah 5 kali kawin. Tuh ayam kurang berkah bagaimana? Berkah ayam. Iya. Makanya kan kita kadang-kadang dikasih umur sama Allah kagak disyukurin. Benar apa benar? Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman bin Daud pan terkenal bisa ngomong sama binatang. Ya, bisa ngomong sama binatang. Nabi Sulaiman pernah ngumpulin binatang, ditanya itu binatang. Weh binatang ngumpul sini. Ya Nabi Allah, mau ngapa ini? Saya pada digeroin, ada apa emangnya? Ya begini pengen nanya. Bagaimana ente pada syukurnya sama Allah? Ayam jawab paling dulu. Begini, alhamdulillahilladzi ja'alani dikan walam taj'alni hirotan. Segala puji bagi Allah yang udah jadiin saya ayam dan kagak jadiin saya kucing. Alhamdulillah ya Rabb, telah kau jadikan saya ayam, daging saya manfaat. Dijadiin sate-sate ayam, dijadiin opor-opor, dijadiin semur-semur, ayam dijadiin keprek-keprek, ayam alhamdulillah ya Rabb, dan tidak engkau jadikan saya kucing. Coba kalau saya jadi kucing, daging saya asem. Makanya seumur-umur kagak pernah ada tukang sate kucing kagak ada. Kucing dengar. Ayam bukan lu doang yang pinter syukur, gua juga syukur sama Allah. Emang lu doang syukur sama Allah? Gua juga syukur sama Allah. Bagaimana syukur lu kucing? Kata ayam. Kata kucing, alhamdulillahilladzi ja'alani hirratan walam taj'alni kalban. Segala puji bagi Allah yang udah jadiin saya kucing dan kagak jadiin saya anjing. Masya Allah ya Rabb, terima kasih, saya syukur ya Rabb. Telah kau jadiin saya nih kucing. Kucing. Saya mah bebas
biar katanya makan sering dapat sisa orang, tempo-tempo ketemu totok pedak, tempo-tempo ketemunya buntut bandem. Tapi saya mah bebas, bisa masuk rumah siapa baik, ke rumah lurah kagak ada yang ngelarang, ke rumah camat kagak dilarang, ke rumah menteri kagak dilarang, ke rumah presiden kagak dilarang. Lah Pak Prabowo punya kucing, nama kucing namanya Bobby, apa siapa namanya? Sini ada yang namanya Bobby. Waduh, kucing. Saya mah bebas masuk ke rumah siapa gua. Mau ke rumah preman, mau ke rumah kiai, mau ke rumah siapa, bebas kucing mah. Alhamdulillah ya Rabb. Tapi coba kalau saya engkau jadikan anjing ya Rabb, sering lapar. Kata anjing kucing, bukan lu doang yang syukur, sama Allah gua juga syukur. Pak gimana syukur lo anjing, kata kucing nih, dengerin syukurnya gua. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam tajalni hinjiron. Segala puji bagi Allah yang udah jadiin saya anjing tapi kagak jadiin saya babi. Alhamdulillah ya Rabb, biar saya katanya sering lesu. Tapi kalau milik lagi bagus mah dikejain rumah, di latar rumah gedong orang kaya. Bahkan tempo-tempo saya mah bisa tidur satu kamar sama anak perawannya orang kaya. Nah, kan aneh begitu ya. Pergi ke mall pan saya dibawa-bawa, naik Mercy saya diajak. Itu kalau nasib lagi bagus, nasib lagi bagus. Tapi coba kalau saya engkau jadikan babi, makan di situ, tidur di situ, di situ. Kata babi, anjing lontong belagu. Bukan lo doang yang bisa syukur, gua biar begini juga bisa syukur sama Allah. Kata anjing, Pak gimana syukur lu babi, denger ini gua syukur gua. Alhamdulillahilladzi ja'alani hinjiran wa lam taj'alni man tarika sholah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya babi dan tidak menjadikan saya orang yang meninggalkan perintah sholat. Saya kau haramkan kalau dagingnya dimakan, tapi orang yang berani meninggalkan perintah sholat, jangankan masuk surga, baunya aja dia kagak dapet tuh. Maka syukurnya kita pada kesempatan di pagi hari ini kita kumpul sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kenapa? Kita pegang teguh dengan Al-Quran, pegang teguh sunnah Nabi. Rajin-rajin kita kumpul begini, saudara kita yang masih pada malas belum mau ngumpul begini aja. Ini termasuk warisannya baginda Nabi. Warisan Nabi ini Pak. Islam yang kita perjuangkan nanti bisa diikutin jejak langkah kita apa sama anak-anak kita, diikutin Pak sama anak-anak kita. Gua lagi adanya begini, lingkungan enak, rasanya rame, kumpul bareng di musola resep gua mah. Suatu saat nanti dia akan terkenang terngiang-ngiang bagaimana gambaran kehidupan kita yang sekarang. Bayang Pak, bapak saya lagi ada, saya masih ingat benar. Orang saya SD saya masih ingat pulang sekolah pakai celana merah buntung. Saya jegir di pinggir kali baru ngeliatin ikan menga sama sepat nenggak. Dulu makan di empang kampung begitu ya. Ya kalau belum lama pisan. Belum lama ya. Belum lama. Sekarang Masya Allah udah punya cucu bontot. Saya udah kelas 6 SD. Bontot. Baru kemarin rasanya. Makanya kita Masya Allah rajin kumpul sama orang soleh. Kegiatan yang kayak begini terus kita lestarikan. Kenapa? Ini syiar termasuk bagaimana cara kita memperjuangkan agama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Taraktu fikum amrain intamasaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan kokoh
niscaya kalian kagak bakalan kesasar, kagak bakalan nyesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatar Rasul. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnahnya baginda Nabi. Sunnah tuh ada 3. Pertama sunnah qauliyah, qaul Rasulullah SAW. Yang kedua ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang ketiga takririyah, keputusan sikap baginda Nabi tentang sesuatu yang kadang-kadang Rasulullah kagak ngerjain tapi beliau menyetujuin. Nah ini GPS dari Allah Pak. GPS. Kenapa kita perlu GPS hidup di dunia? Biar kagak nyasar, sebab kita akan menuju kampung akhirat. Perlu GPS. Bapak tahu pesawat terbang? Tahu pesawat terbang Pak? Pesawat terbang Pak, begitu dia lepas landas take up dari bandar udara Cengkareng Soekarno-Hatta menuju bandar udara King Abdul Aziz di Jeddah. Begitu di atas ketinggian 3.000 meter. Itu kira-kira ini mah kira-kira. Itu sang pilot udah bisa ngelihat bandar udara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah apa belum? Belum. Tapi kenapa itu pesawat saat nebah begitu landing kagak kelewat dari landasan pacu, kagak kurang, kagak lagi ngeliwang ke kiri, kagak lagi ngeliwang ke kanan. Apa sebabnya? Sebab pilot mempertahankan koordinat sesuai GPS Sherlock yang ada. Tuh. Jadi kagak nyasar ya. Oh nyasar. Kita juga begitu. Kita kadang-kadang dunia mau dibuat alasan. Buat alasan sehingga kita kadang-kadang apa lalai sama ibadah, kagak mau bergaul sama orang soleh. Padahal itu pesawat Pak. Begitu ada di atas, ya. Kata orang yang di bawah, ono kapal enak buat romana tenang. Antum bener ono ya kapal pesawat romannya. Lagi ngapung baik. Padahal itu di atas Pak kapal, Masya Allah, kiri angin, kanan angin, atas angin, bawah angin, depan belakang angin, diterpa badai. Tapi pilot berusaha agar senantiasa berada di koordinat. Kita juga begitu. Kita juga begitu Pak. Kadang-kadang kita diterpa badai kemiskinan. Orang punya duit. Diterpa badai penyakit. Sakit baik. Meriang baik. Tempo-tempo. Diterpa badai permasalahan rumah tangga, pekerjaan dan lain-lain. Tapi selama kita kagak mengabaikan perintah Allah sesuai dengan apa yang udah di Sherlock, maka insya Allah begitu kita nebah di kampung akhirat tepat. Yang bikin kita pusing Pak bukan perkara masalah rezeki. Rizki mah udah diatur sama Allah. Sebab kalau rizki mah kaitannya sama kebutuhan. Kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kagalah ada makhluk pun di atas muka bumi ini melainkan rizkinya udah diatur sama Allah. Udah disiapin sama Allah. Cecek kagak pernah ngojek. Ada cecek ngojek. Cecek kagak lagi warung. Tapi kagak ada sejarahnya ada cecek mati kelaparan. Kalau mati kegencet pintu banyak. Padahal itu cecek yang dimakan bisa terbang, punya sayap nyamuk. Tapi Allah takdirkan itu nyamuk jadi rezekinya cecek
biar kata punya sayap, biar kata punya mabur, ada bae sebab yang taksiran cecak gampang nangkep nyamuk, itu nyamuk dikejar betah sama tempat gelap, nemplok di tembok sama pakaian digantung. Apalagi kolor aki-aki mah, wah ilahilah, ngumpreng tuh nyamuk di situ. Cacing tinggal di tanah, yang dimakan tanah, benar. Enggak pernah dalam sejarah ada cerita cacing mati kelaparan. Mati kejemur mah kepanasan musim penter ada. Engkuk ngeringkuk bae di tanah, badannya gemuk. Itu engkuk. Tuh. Orok dalam kandungan. Belum dibrojolin sama emaknya. Rizkinya udah disiapin. Bener apa bener? Tuh. Orok. Begitu keprot lahir ke alam dunia, langsung bisa nikmatin rizki yang udah disiapin sama Allah. Langsung keluar tuh susu. 2 tahun disusuin sama orang tuanya. Ada kagak itu susu? Ada. Begitu tuh bayi disapih, satu susu. Sampai bapaknya nanyain, masih ada orang sisanya? Aduh, udah kering. Apa sebabnya? Sebab lakinya mah kagak butuh enggak butuh susu, lakinya mah sarangnya doang, gue digobrak-gobrak udah girang dia. Makanya yang bikin pusing itu bukannya rizki. Bab rizki mah kebutuhan. Yang bikin kita pusing kadang-kadang menyebabkan kita lalai, keinginan. Sebab kalau keinginan mah kaitannya nafsu. Lu ngapa sih romannya juplak japluk baik? Dari tadi gua liatin merungkut kayak perkutut di bubut buntutnya. Pusing gua. Ngapa emang pusing? Anak gua sekolah pengen bawa motor. Ya pan anak lu kalau sekolah naik motor, bawa motor baik. Ya puguan iya, itu motor Supra. Ya pugu anak gua pengen nyama motor PCX keluaran terbaru. Itu yang ngejak pusing. Ya. Iya. Lah kita pak handphone nggak cukup yang mahal-mahal, kalau timbang sekedar butuh mah bener. Cuman kan kadang-kadang pengennya kita ya, yang taksiran ngejak pusing ya, nyelip-nyelipin, ntar ngumpet dari orang wadan tempo-tempo kita selipin di selipan kopiah. Kadang-kadang, tapi anehnya mau ketemu gue cariin bini ya. Wah salah tuh, makanya dunia memang begitu pak. Ya, maka dari itu mudah-mudahan tentunya senantiasa kita istiqomah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama para ulama, kita makmurkan masjid dan musola kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.